Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Cucuh Darmawan, SPD MPD. Kedudukan saya sebagai Ketua Cabang MTA Batu Retno. Untuk berdirinya Cabang Batu Retno ini kurang lebih tahun 1988. Untuk kepengurusan hari ini adalah kepengurusan yang kedua. Dalam hal ini untuk ketuanya saya sendiri, Cucuh Darmawan, SPD MPD, kemudian sekretarisnya Bapak Slamet Riyadi, Sarjana Ekonomi, kemudian untuk bendaharanya Bapak Slamet Riyadi. Alamat Cabang Batu ini di RT 1 RW 9 Gedawung Saradan Batu Retno, Kecamatan Batu Retno. Untuk peserta pengajian yang ada di MTA Cabang Batu Retno ini dari berbagai kalangan, diantaranya ada yang dari PNS. Dari PNS ini kebanyakan dari guru, kemudian juga dari pedagang, ada yang dari petani, kemudian juga buruh yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Batu Retno ini. Untuk kegiatan yang kita laksanakan yaitu kegiatan kajian rutin. Kajian cabang itu dilaksanakan pada hari Kamis jam 2 sampai dengan jam 5. Kemudian untuk kegiatan yang lain yaitu di binaan, kita punya binaan yang berada di daerah Muntoronadi atau Metal, yang kegiatan pengajiannya dilaksanakan pada malam Ahad ba'da Isya sampai selesai. Kemudian untuk kegiatan kelompok, kegiatan kelompok itu dilaksanakan di majelis dan juga di kelompok-kelompok di sektornya masing-masing. Ada Gambiranom, kemudian Gedawung,
kemudian Batu Retno, kemudian Pandansari. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan, termasuk di daerah Bulu, Kecamatan Giriwoyo itu juga ada kelompok yang kita laksanakan secara rutin. Untuk kegiatan sosial itu kita melaksanakan secara rutin setiap 3 bulan sekali, yaitu kegiatan donor darah yang itu sudah kita laksanakan sejak MTA Cabang Batu ini berdiri. Untuk yang saat ini diambil itu sudah yang ke-60, jadi pengambilan darah yang ke-60. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan lancar. Kemudian untuk kegiatan kesatgasan, kita punya satgas yang tentunya masyarakat Islam, masyarakat Muslim di lingkungan kita ini, kalau mereka membutuhkan itu bisa ngontak ke majelis kita ini, Majelis Cabang Batu Retno, untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti yang sudah pernah kita laksanakan di Tirtomoyo pada saat bencana tahun 2004, bencana tanah longsor di Tirtomoyo. Jadi gedung ini sudah dibangun ini Mas. Jadi sudah alhamdulillah kita dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1998 kita menggunakan majelis itu musola yang berada di sekitar kita nih, di tengah-tengah majelis yang dibangun ini. Saat itu musola ukurannya 10 kali 10, jadi 10 kali 10 yang ya musolanya itu karena itu dulu peninggalan dari pendahulu dari Mbah Asngari, itu ya pendek musolanya itu. Jadi kalau ada yang napar saat itu, itu dipegang langit-langitnya itu bisa sampai jadi rendah sekali plafonnya pada saat itu. Alhamdulillah karena pada saat itu sesepuh kita itu menghendaki, yang pada saat itu almarhum Bapak Abdul Hamid itu masnya Pak Kamil itu, Mas mbok yo pumpung saya itu masih hidup, majelis ini didandani supaya nanti untuk ke depan itu nanti bisa digunakan anak cucu kita. Akhirnya kita bikin gambar, kita rencanakan selama 5 tahun kita nyelengi ini Mas. Kita nyelengi 5 tahun. Kemudian setelah 5 tahun itu uang terkumpul, lah baru kita melaksanakan pembangunan majelis ya yang penjenengan persani seperti ini kondisinya. Ini luasnya 10 kali 18 meter, jadi 180 meter. Nah, kemudian kita masih punya tanah yang ada di belakang itu, kita rencanakan untuk membuat dapur, kemudian tempat transit nafar, dan alhamdulillah pada saat ini sudah kita bangun. Nanti bisa dilihat bagaimana kondisinya. Nah, kemungkinan nanti juga untuk yang belakang itu nanti kedepannya untuk pengembangannya ke atas. Awal mula keberadaan Majelis Tafsir Al-Quran di Cabang Batu Retno itu bermula dari Dusun Pandansari, Kelurahan Talonombo, yaitu Bapak Katino yang aslinya juga dari Talonombo Batu Retno itu mengadakan kajian kelompok. Nah, dari kelompok itu, dari warga di Kaluran Saradan yang sekarang majelis itu berdiri, itu ada yang ikut mengaji di Talonombo. Setelah
ya berkembang. Akhirnya kelompok pengajian itu dipindah di Kelurahan Saradan, Kecamatan Baturetno yang sekarang ada majelis ini. Jadi bermula dari Ibu Iman Asy'ari, yaitu ibunya Bapak Slamet Ahmadi dan mbahnya Pak Cucu Darmawan yang ketua sekarang, itu mewakafkan sebuah musola. Lah musola itu diserahkan kepada Majelis Tafsir Al-Quran untuk kajian kelompok. Itu tahun 1987. Alhamdulillah, untuk perkembangan warga itu yang dulu awalnya kita ngaji awal-awal tahun 88 itu ya kisaran 50-60 warga. Nah sekarang ini bertambah terus. Kemudian ketika dari 60 warga itu bertambah, kemudian pada saat itu yang sudah beberapa orang itu dari cabang Batuwarno saat itu akhirnya pisah, terus kita berkembang lagi akhirnya berkembang cabang lagi, kita mengembangkan ke daerah Wonogiri Kota. Itu dulu embrionya juga dari Baturetno. Kemudian di Selogiri itu dulu pendirinya yang mengawali pengajian di sana adalah dari Batu juga, namanya Pak Tarno. Ketika saat itu cabang-cabang yang ada di Kabupaten Wonogiri ini belum banyak, saat itu baru Manyaran, Baturetno, kemudian Giriwoyo. Untuk perwakilan, seingat saya ya, perwakilan Wonogiri itu dulu dipilih tempatnya di Batu, terkait dengan amanah yang diberikan kepada kami bertiga, yaitu saya sendiri, kemudian Pak Slamet Riyadi, sarjana ekonomi, dan Pak Slamet Riyadi. Itu ya kami akan berusaha untuk bagaimana kegiatan dakwah di Majelis Tafsir Al-Quran cabang Baturetno ini bisa berkembang. Kami mengawali untuk pengadaan sarana prasarana dakwah, diantaranya gedung ini kita bangun, kemudian kita lengkapi dengan sarana dakwah LCD. Nah, kita sekarang sudah menggunakan komputer juga untuk menayangkan materi yang disampaikan Ustadz, untuk membantu agar warga ini bisa belajar, bisa memperhatikan apa yang sampaikan Ustadz kita itu dengan nyaman begitu. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti ya akan selalu berkembang fasilitas yang kita miliki ini begitu. Kemudian juga untuk harapan kami nantinya ke depan, yang saat ini kami rintis itu generasi penerus, sehingga nanti kita harapkan dari warga yang mempunyai anak itu supaya bisa menitipkan di cabang untuk kegiatan TPA-nya, sehingga nanti jangan sampai orang tuanya itu mengaji, nah kemudian sudah pada saatnya giliran anaknya yang melanjutkan dakwah, itu nanti anaknya malah tidak paham. Oleh sebab itu kita harapkan nanti ke depan seluruh warga MTA ini anak-anaknya ya kita didik melalui media TPA yang kita laksanakan setiap hari Ahad gitu.
demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada warga MTA Cabang Baturetno, kemudian secara umum kepada masyarakat luas yang menginginkan untuk bergabung dengan dakwah kita di MTA Cabang Baturetno ini. Kami pengurus dan warga MTA Cabang Baturetno ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga yang ingin bergabung dengan kami untuk mengembangkan Islam. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir kali, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.